Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kagumi pimpinan perusahaan Ibu
yang saya hormati Bapak Mandi dan Bu Evita sebagai Dewan Pengawas. Untuk Dewan Penasehat belum bisa hadir, mungkin bisa dilanjutkan nanti, juga Pak Selalu Bumi untuk bisa menghadirinya. Yang saya hormati pengurus koperasi karyawan Wiraguna PT Gramedia Industri periode 2024 sampai 2028. Yang saya hormati dan saya hadiri seluruh peserta sidang musyawarah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT Gramedia Industri. Karena peserta yang dapat menghadiri cuma sekitar 21 orang, maka untuk selanjutnya kalau misalnya dalam pertemuan selanjutnya tetap 21 orang, itu berarti peserta sidang yang akan dilanjutkan pembahasannya. Kemarin ada masukan waktu saat pembacaan tatib dari Ibu Lydia, saya akan tambahkan dan akan bacakan sahnya perundingan atau musyawarah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi karyawan Wiraguna PT Gramedia Industri sah jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah peserta sidang yang ditunjuk untuk mewakili departemen masing-masing dan disetujui oleh 1/2 bagian dari jumlah peserta sidang yang hadir. Kalau sekarang 21 orang peserta yang hadir, berarti ke pertemuan berikutnya tetap 21 orang. Kalau yang datang separuh dari peserta sekarang 21, berarti nanti ditambah tujuan atau disetujui atau disepakati peserta sidang yang datang pada saat perundingan yang akan datang. Yang kedua, apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal ini tidak tercapai, maka musyawarah pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut ditunda untuk paling lama 2 hari. Untuk musyawarah yang kedua akan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. Yang ketiga, apabila pada musyawarah kedua sebagaimana dimaksud ayat 2 di pasal ini quorum tetap belum tercapai, maka musyawarah adil ayat tersebut dapat dilangsungkan dengan keputusan sah serta mengikat bagi seluruh peserta sidang apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah peserta sidang yang keputusannya disetujui 2/3 bagian dari jumlah peserta sidang yang hadir. Seluruh hasil perundingan atau musyawarah boleh berlaku sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan apabila waktu berlakunya tidak ditetapkan, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh pimpinan sidang dan pimpinan perusahaan yang diwakili oleh manajemen HRD. Itu tambahan kemarin dari Bu Lydia terkait dengan sahnya musyawarah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau sudah tidak ada masukan atau pertanyaan lagi, maka kami akan lanjut terkait dengan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi karyawan Wiraguna. Apa ada masukan atau tambahan terkait dengan tata tertib perundingan ini? Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan musyawarah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT Gramedia Industri, maka kami selaku pimpinan sidang akan membuka musyawarah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi karyawan Wiraguna. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi karyawan Wiraguna PT Gramedia Industri. Nomor 2, karyawan adalah pekerja tetap PT Gramedia Industri yang beralamat di Jalan Seliru nomor 99 Desa Londe, Kecamatan Direjo, Kabupaten Gresik, sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama PT Gramedia Industri. Yang ketiga, anggota koperasi terdiri dari A. Anggota biasa adalah karyawan tetap PT Gramedia Industri.
B. Anggota luar biasa adalah karyawan kontrak dan karyawan outsourcing PT Keramik dan Industri. 4. Pekerja koperasi adalah orang yang bekerja di koperasi. 5. Pengurus adalah pengurus koperasi yang minimal terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 2 orang bendahara. 6. Pengawas adalah pengawas koperasi. Daftar anggota adalah daftar keanggotaan koperasi. Daftar pengurus adalah daftar kepengurusan koperasi. Penasehat adalah penasehat koperasi. Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang merupakan pemegang keputusan tertinggi. 11. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi biaya-biaya pengusutan, dana cadangan, dan dana kewajiban lainnya termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan dan dibagikan kepada setiap anggota koperasi. 12. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 13. Kartu anggota adalah kartu yang diterbitkan oleh koperasi yang dapat digunakan sebagai bukti keanggotaan koperasi. 14. Peraturan khusus adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama anggota melalui rapat anggota yang berkaitan dengan keanggotaan yang tidak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, akan tetapi tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi karyawan PT Keramik Jarum Industri. Dari bab 1 ketentuan umum tersebut dan pasal-pasalnya, apakah disepakati untuk dijadikan sebagai bahan dasar atau acuan anggaran dasar tersebut? Ya, monggo. 1. Nanti yang pengawas mungkin jadi perjelas ya. Pengawas koperasi itu apa? Pengawas koperasi mungkin ini masukan adalah anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja koperasi, yang dapat memberikan saran atau pendapat baik diminta ataupun tidak diminta yang sesuai dengan kewenangannya. Jadi mungkin diperjelas pengawas itu apa, penasihat itu. Dan pengurus, mungkin pengurus itu kan ditulis cuma terdiri dari 1 ketua, harus juga diperjelas bahwa pengurus ini harus menjalankan sesuai dengan ADART. Pengurus adalah anggota koperasi yang menjalankan koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang ketiga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini tidak ada di pasal 1, tidak dijelaskan. Ada yang lain? Ya, silakan. Anggota koperasi terdiri dari yang B yang saya garis bawahi adalah anggota luar biasa. Ini adalah karyawan kontrak dan karyawan outsourcing dari Keramik Industri. Ya, pertanyaannya ini kalau dijadikan anggota koperasi apa bisa gitu, maksudnya kedepannya juga apa ya, tanggung jawab dan kewajiban jika dia menjadi anggota ini akan bagi pengurus mungkin akan kesulitan jika ada karyawan kontrak atau karyawan outsourcing yang juga nantinya akan jika punya tanggungan gitu. Terima kasih untuk Ibu. Untuk pengertian pengawas dan pengertian kepengurusan itu terdapat di bawahnya, di pasal-pasal sudah kami jelaskan. Cuma di situ adalah ketentuan umumnya. Tapi untuk penjabarannya sudah kami jelaskan di bab berikutnya. Itu istilah aja ini. Istilah aja. Anggaran dasar itu. Iya, singkat tesnya belum. Ya, nanti ada Tapi yang jelas ya. Tapi yang terkait yang karyawan kayak pengurus itu juga menjalankan sesuai dengan ketentuan ADART. Ya, sudah ada. Berarti yang belum masuk sini adalah ADART. Ada saja. ADART kemudian yang Untuk
instruksi dari ketua koperasi terkait dengan anggota. Di sini ada dua, anggota biasa yaitu karyawan tetap PT Kerabu Jamu, sedangkan anggota luar biasa itu adalah karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Lah, kenapa saya yang membuat ADRT ini memasukkan itu? Juga ada posisi hasil negatif dan positifnya. Kalau seandainya misalnya karyawan outsourcing dimasukkan, juga bisa menambah pendapatan dan penjualan dari yang operasi tersebut. Tapi kalau misalnya karyawan kontrak sendiri, juga kami kemarin diskusi sama Bu Lydia, bisa juga dimasukkan atau tidak, tergantung kesepakatan dari peserta sidang. Kalau misalnya karyawan outsourcing itu tidak dimasukkan, kalau kesepakatannya disepakati berarti kita hapus untuk karyawan outsourcingnya atau karyawan kontraknya. Mungkin ada masukan dan pendapat lain untuk masalah anggota koperasi. Sebetulnya kalau tadi masukan gimana ya? Soalnya kan jumlahnya banyak ya. Satu kedua aktualnya mereka juga sering ini. Iya. Mungkin pengaturannya yang harus lebih mungkin agak berbeda dengan karyawan tetap ya. Baik itu masalah pinjaman atau pengajuan. Mungkin karyawan tetap bisa potong gaji, mungkin untuk karyawan tidak tetap ya, anggota luar biasa ini mungkin peraturannya agak berbeda. Mungkin pertimbangan keluarga. Mungkin dari pengurus koperasi seperti kemarin juga ada masukan dari teman-teman. Kalau karyawan outsourcing itu bisa di handle untuk hutang-hutangnya mungkin bisa dijalankan, tergantung dengan kesepakatan rapat di forum ini. Yang dipersilakan Bapak Joni. Tergantung pengurus koperasi Pak, berani nggak tanggung jawab minta KTP atau minta jaminan jadinya, biar tahu tempatnya kalau seandainya dia hutang atau apapun itu. Masanya demi kemajuan juga Pak, menambah karyawan outsourcing. Kalau dari saya, menurut saya kita harus bedakan dulu anak-anak OS di sini tuh pekerjaannya yang rutinitas dan yang untuk produksi kan seringkali di-off-kan, dimasukkan lagi. Saya ulangi ya, misalkan untuk karyawan OS itu kan ada yang untuk produksi dan yang non produksi. Misalkan kalau di warehouse mungkin seringkali masih dipakai terus. Tapi kalau di produksi tiba-tiba ada keadaan sesuatu langsung di-off-kan, itu yang resiko. Kalau misalkan seperti security kan juga dipakai terus, itu yang mesti dipertimbangkan. Kalau dari saya sih lebih baik resiko itu dihindari. Atau misalkan dari teman-teman OS yang gajinya sudah UMK, misalkan kayak driver alat berat, nah itu kan beda lagi. Anak engineering itu juga beda lagi. Menurut saya itu sih. Terima kasih. Untuk karyawan kontrak, kalau dilihat itu kan, mohon maaf itu kan ada karyawan kontrak istimewa dan karyawan kontrak biasa. Apakah karyawan kontrak istimewa itu bisa dimasukkan atau tidak ke anggota koperasi? Kalau karyawan kontrak istimewa kan ada seperti Spesial. spesial. Jadi orang yang sudah pensiun kontrak kembali. Itu spesial. Itu spesial. Apakah bisa dimasukkan atau tidak? Kalau kontrak spesial. Tapi kalau misalnya kalau kontrak biasa seperti yang disampaikan Bu Ruki, itu juga berisiko dalam hal penggantian hutangnya kalau misalnya dimasukkan kepada karyawan koperasi. Jadi gini Mas Budi dan teman-teman, kita itu mengetahui ya di sini bahwa baik itu orang yang tetap atau yang tidak tetap, itu ya ujung-ujungnya biasanya ya pasti pinjam, kan Ibu pengennya pinjam. Entah itu lewat koperasi atau di bawah tangan, kita mengetahui bahwa memang ada peminjaman di situ. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu ada ladang untuk mencari uang dan membantu, iya ada. Tetapi yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang tidak tetap ini, mereka itu satu dibedakan kembali kalau di tempat HRD itu. Mereka yang akan dipakai secara tetap atau kontinu, misalnya di warehouse sebagai alat berat, driver alat berat, terus beberapa proyek yang sifatnya itu menetap, terus security,
seperti diproduksi. Jadi tiba-tiba misalnya 1 atau 2 bulan tergantung dari produksi diminta dimatikan ya dimatikan. Nah ketika dimatikan orangnya itu kan harus kita keluarkan dulu. Nah, kalau misalnya dia pinjamannya katakanlah masih yang misalnya dia 5 kali pinjam sekarang baru di cicilan yang kedua dia hilang. Nah itu yang perlu dipikirkan sama teman-teman bagaimana pengaturannya. Karena itu sangat dimungkinkan sekali hal seperti itu terjadi. Karena memang kebanyakan ya kabur gitu aja. Biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman di sini sependapat, nggak usah dimasukkan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ya dimasukkan tapi dengan catatan katakanlah hanya boleh meminjam katakanlah yang UMK itu setengah dari upahnya atau 1 kali upah. Yang di bawah UMK itu misalnya hanya boleh pinjaman sebesar 1 juta, misalnya seperti itu. Jadi kan nggak terlalu beresiko, tetapi kita bisa menampung juga bahwa di situ ada bunga juga. Nah bunganya harus dibedakan daripada orang yang anggota koperasi. Anggota koperasi ini kan orang tetap. Nah bunganya harus lebih kecil daripada bunga orang-orang yang tidak tetap seperti itu karena resikonya itu besar untuk kita. Itu sih Pak. Terima kasih kepada Mulia. Berarti dari intinya dari Mulia untuk karyawan kontrak atau karyawan outsourcing itu tidak dimasukkan kepada karyawan koperasi secara hukum, tapi bisa mengajukan pinjaman dengan catatan aturan khusus nanti dibuat oleh pengurus atau nanti bisa digambarkan di anggaran rumah tangga. Sedangkan mohon maaf, berarti ini dia bukan termasuk anggota koperasi. Anggota koperasi itu adalah yang tetap. Tetapi siapa saja yang boleh meminjam, nah itu mungkin harus dicantumkan di sini. Gitu. Ada pasal. Ya. Jadi nggak tahu gitu kalau kita mau terima orang, dasarnya apa? Ini orang ini pinjam, oh karena dia memang bukan anggota koperasi, tapi dia boleh kok karena dia outsourcing, karena dia ini kan. Mulai dari PTK Ya. izinkan dengan catatan. Ini setengah dan gajinya. oke, terima kasih. Berarti keputusannya untuk anggota koperasi itu berlaku pada karyawan tetap. Sedangkan untuk outsourcing atau karyawan kontrak juga bisa dilakukan peminjaman dengan catatan khusus atau peraturan nanti yang akan dibuat oleh pengurus koperasi itu sendiri. Sedangkan di dalam anggaran dasar itu akan dihapus untuk keanggotaan luar biasa. Apakah ini bisa disahkan atau tidak? Oke, Pak sebentar, sebentar. Ya. Gini Pak, untuk masalah karyawan outsourcing, kita selama ini kan juga kesulitan masalah pemotongan gajinya kan. Otomatis kita harus, pengurus ini harus bekerja sama dengan pihak CV yang harus komitmen juga membantu keberadaan koperasi di PT KDI yang kerjasama maksud saya. Ya, jadi seandainya ada pembayaran yang terlambat, itu pihak CV harus mempertanggungjawabkan dengan ini peminjaman yang belum terselesaikan. Harus seperti itu. Kalau nggak gitu kita kesulitan terus terang. Kalau kita mau istilahnya itu untuk memotongkan langsung diminta langsung agak kesulitan. Kalau harus ada dipertanggungjawabkan dengan pihak CV, pertanyaannya akan jadi seperti ini. Pihak CV dapat apa kan gitu? Kalau dia harus mempertanggungjawabkan, belum tentu mau. Kalau saya gitu. Harus ada timbal balik ke pihaknya sana kan, gitu loh. Yang kalau menurut saya mungkin kalau misalnya memang kita mau mengambil orang outsourcing sebagai peminjam juga, berarti ya memang tiap bulan ketika itu ada cicilan ya nanti dimasukkan di dalam kolom ya untuk cicilan itu dibuatkan kolom lagi cicilan waktu pembayaran invoice kepada kita. Nah, tapi kita tidak bisa meminta CV-nya sana untuk bertanggung jawab. Lah CV sana dapat apa dari koperasi? Kan nggak dapat apa-apa, mana mau dia. Kan gitu. Berarti gini Bu ya, untuk pemotongan ini tetap melalui perusahaan Bu ya, PT KDI Bu ya. Bisa. Kalau menurut saya kan itu kayak khusus untuk karyawan kontrak dan asosiasi, khususnya nih asosiasi, lebih baik itu berbelanja istilahnya belanja saja, jangan pinjam duit. Kalau itu masalahnya itu panjang nanti kalau menurut saya. Motongnya di mana? Nanti
Begitupun juga untuk karyawan kontrak. Nah, beda dengan karyawan tetap. Kalau karyawan kontrak mungkin kalau yang karyawan tetap mungkin bisa sampai 12 kali misalnya. Kalau karyawan kontrak jangan maksimal misalnya 6 kali atau gimana, kan sesuai dengan kontrak biasanya kan seperti itu. Kenapa? Kalau karyawan tetap suatu waktu misalnya dia di PHK atau gimana, kita tuh langsung bisa motong dari hak terakhirnya dia. Iya. Kalau karyawan kontrak, kalau misalnya terlalu banyak, sisanya masih banyak, kita nggak bisa, kita nggak, soalnya dia tidak ada hak terakhir. Apa yang harus dipotong? Nah, itu harus beda namanya. Yang karyawan tetap misalnya boleh 12 bulan umpama, itu terserah nanti. Kalau yang karyawan kontrak sesuaikan dengan 6 bulan apa berapa. Kalau yang karyawan outsourcing berbelanja saja boleh kredit berapa kali, itu tergantung kebijakan dari pengurusnya. Dan menurut keyakinan juga kita kan bisa menilai seseorang. Misalnya ada orang pinjam, yakin nggak dengan orang ini? Kalau memang yakin ya jangan. Itu harus mempunyai istilahnya, kalau istilah PAM itu ada 5C istilahnya, lihat kapasitasnya orang-orang ini kan kita harus menilai orang ini jujur apa tidak, komitmen apa tidak, kan begitu. Itu harus dilihat oleh si pengurus yang akan memberi pinjaman khusus yang untuk outsourcing. Kalau kontrak dengan tolong dibedakan, jangan disamakan waktu peminjamannya. Walaupun dia ngomong, oke, saya bisa oke, pasti sudah akan bersalah sebagai pengurusnya, akan salah dia. Tuh. Kalau menurut saya mungkin dikasih batas seperti itu. Kalau misalnya sama sekali tidak, seperti masih kita bilang, semakin banyak orang berbelanja kan semakin besar bisa perputarannya kan begitu. Ya mungkin. Terima kasih. Ada tambahan? Baik. Boleh peserta? Saya rasa yang tidak terlalu panjang, ini dikembalikan kepada pengurus saja. Kira-kira bisa apa enggak membuat sistem-sistem seperti yang diutarakan Pak Made dengan gitu aja. Kalau pengurus bisa, ya monggo. Memang banyak hal celah yang sangat-sangat riskan untuk kita berat nantinya. Efeknya kalau bisa pengurus bisa memperketat sistemnya, tidak apa. Masalah gini Pak, kita nggak bisa memaksakan kepada pengurus karena nanti anggaran dasar ini itu kan dibuat aduan untuk menjalankan kepengurusan operasi. Kalau misalnya nanti pengurus ini sudah selesai masa jabatannya diganti oleh pengurus baru, itu beda lagi dan takutnya pengurus yang baru juga tidak mampu menjalankan kesepakatan ini. Makanya lebih baik saya tawarkan apakah terkait dengan keanggotaan ini untuk sama kontrak dihapus dan disepakati atau tidak. Kalau misalnya disepakati, berarti nanti pengurus membuat aturan-aturan baru untuk menjalankan operasionalnya di koperasi gitu. Nanti bisa dijabarkan di antara rumah tangga. Seperti itu. Dari pihak pengurus sendiri. Oke ya, kalau itu saya tangkap bahwa anggota koperasi yang luar biasa itu tetap artinya seperti itu, karyawan outsourcing dan dengan kontrak yang nantinya akan saya buat anggaran rumah tangganya khusus tersendiri jika dia melakukan peminjaman di koperasi, atau bahkan dia tidak bisa melakukan peminjaman di koperasi, saya atur di ART nanti. Dia bisa atau tidaknya dia pinjam, saya atur di ART nanti. Berarti intinya untuk karyawan kontrak sama outsourcing tidak masuk kepada keanggotaan koperasi. Iya. Sepakat lagi? Ya. Dihapus ya. Untuk pasal untuk bab 1 dan pasal lainnya apakah ada tambahan? Apa sudah disepakati? Ya. Sepakat ya? Berarti penghabisan itu ya. Poin B. Oke, berubah. Sama penambahan KDRT. Ya. Kita lanjut bab 2
nama dan tempat kedudukan. Pasal 2 ayat 1. Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Wiraguna PP Keramik Jawa Industri dan disingkat KKWG PT KDI, yang selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut koperasi. Ayat 2. Koperasi ini termasuk jenis koperasi serba usaha. Ayat 3. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Semilu nomor 99B, Bantul, Kecamatan Dirjo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Apakah disepakati? Bab 2. Bab 3. Landasan asas dan prinsip. Pasal 3 ayat 1. Koperasi Karyawan Wiraguna PP Keramik Jawa Industri berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan demokrasi ekonomi. Ayat 2. Koperasi melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengolahan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya hasil dari usaha koperasi. D. Modal. E. Kemandirian. F. Melaksanakan pendidikan koperasi. G. Kerjasama antar koperasi. Ayat 3. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi beranggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti yang disebut pada ayat 1 dalam kaidah-kaidah usaha ekonomi. Apakah pasal bab 3 bisa disepakati atau tidak? Ya, dipersilakan. Yang modal ini maksudnya apa ya? Soalnya saya lihat prinsip ekonomi, prinsip koperasi sekarang. Untuk modal itu maksudnya dijelaskan nanti, Mbak. Ada modal mandiri yang berasal dari simpanan dari keanggotaan. Ada di bab Lain kali dikasih ini ya, halaman sama daftar isi. Ada sebenarnya Bu. Cuman nggak penting ya. Soalnya di prinsip koperasi di sini. Ada. Daftar isinya enggak ada. Ya, Halamannya ada. di prinsip koperasi modal itu pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Ada kok. Kita maksudnya modal doang. Jangan Mbak. Ada halamannya kayaknya. pasal 39 modal koperasi. Pasal 39. Di situ kan ada modal koperasi, bisa dari modal sendiri dan modal pinjaman dari berasal dari itu di situ Pak. Gimana kita kan juga? Enggak maksudnya Mbak, itu mungkin ini kan kita ngomong soal dasar asas dan prinsip. Tapi kalau yang lain kan berdasarkan prinsip keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya secara demokratis, pembagian SHU-nya sebanding dengan hasil dan koperasi. Terus modal maksudnya itu apa? Mungkin Soalnya di sini ada tulisan modal. atau mungkin kata kerjanya aja berarti. Iya. Misalnya karena prinsip-prinsip modal, maksudnya prinsip modal apa gitu. Cuma memang dijelaskan di bawah itu ada modal koperasi atau di situ tuh pemodalan koperasi lah. Atau gini loh, pemodalan itu diatur di pasal berapa? Kan ada di bawahnya kalau nggak salah. Pemodalan di pasal berapa? Atau itu dia itu jadi permodalan, atau cuma modal itu aja. Iya modal ya, maksudnya di prinsip koperasi itu di sini pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Di kita kan mau modal kalau kata-kata yang ditambah. Ditambahin permodalan koperasi disesuaikan dengan yang pasal 39 itu. Bisa disepakati? Bentar. Untuk pasal 3 ayat 2 masalah 2A keanggotaan bersifat sukarela yang gimana dan terbuka. Ya
keanggotaan koperasi ayat 2 ya. Ayat 2A. Anggota bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya keanggotaan bersifat sukarela itu tidak diwajibkan kepada anggota komunitas itu menjadi anggota koperasi, dan itu nanti berdaftar secara terbuka kepada pengurus koperasi tersebut. Berarti yang berminat saja. Ya. Ada kaitannya itu terbuka. Sekarang ini kan nggak ada. Belum ada. Berarti itu semuanya yang mau menjadi anggota koperasi yang sebagai karyawan tetap wajib mendaftarkan dirinya sebagai anggota koperasi, nanti akan mendapatkan KTA. Sehingga bersifat sukarela tidak mewajibkan kepada semua karyawan untuk mengikuti anggota koperasi. Kalau dibalik berarti mengeluarkan karyawan tetap otomatis anggota koperasi. Ya kalau itu jangan terbuka dan sukarela. Nah, Berarti wajib. ditutup. Itu Karyawan tetap wajib, jadi pokoknya dia anggota koperasi. Nah, sekarang tinggal disepakati apakah mau otomatis seperti itu atau memang dibuat menjadi terbuka dan sukarela. Kalau terbuka dan sukarela artinya tidak ada tuntutan siapapun, kan tidak semua orang itu Mau. ya, bisa jadi seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu ada. Tapi itu paling nggak sampai 10%, cuma 1 sampai 5 orang biasanya. Istilahnya dari pasal 3 ayat 2 huruf A ini tidak bertentangan dengan pengertian dari karyawan tetap di atas. Kalau disebutkan anggota koperasi adalah karyawan PT Keramik dan Industri, untuk anggotanya, nah dia punya hak juga untuk menolak atau mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Tapi dia punya kewajiban punya hak untuk mengikuti keanggotaannya. Kalau dijelaskan lagi di ayat 2 ini, keanggotaan bersifat sukarela, tidak ada pemaksaan dari pengurus koperasi untuk menjadi memaksa kepada keanggotaannya. Itu maksudnya bersifat sukarela. Berarti harus ada pendaftaran juga. Ada pendaftaran karena kan sekarang tidak ada anggota karyawan yang merasa jadi anggota, makanya dengan ada ini kita buka oleh pengurus koperasi menjadi anggotanya. Oh, nggak apa-apa. Berarti menolak bisa Pak? Bisa menolak karena bersifat sukarela. Sebentar dulu. Boleh lah, Pak, saya. Sebentar dulu. Jangan akhirnya maaf ini ya. Koperasi ini dasarnya kan pemberian dukungan dari pengusaha. Dan hasilnya itu untuk karyawan yang ada di Keramik Diamond. Misalnya dia jadi anggota dan tidak, wajib dia dikasih hasil usahanya itu misalnya setiap pembagian hari raya itu bisa umpama ini ya, itu wajib, nggak bisa seperti itu. Kalau nggak jadi anggota tidak dapat. Nah, itu jadi menangis itu. Makanya saya bilang tadi, karyawan tetap wajib itu sudah otomatis menjadi anggota. Soalnya dia pada saat ada pembagian beras misalnya gitu, kan semua karyawan tidak dapat. Masa yang nggak jadi anggota nanti nggak dapat, itu akan jadi masalah di belakang. Prinsip sukarela Jadi itu Prinsip beda. Kalau prinsipnya koperasi khusus memang usaha dan ada simpanan, gitu, baru ada anggota dan ada simpanan. Ini kan tidak ada simpanan, cuma anggota koperasi yang dimodali memang oleh pengusaha. Modal dari masing-masing karyawan tidak ada. tapi kedepannya ada simpanan Pak. Oh, belum disetujui Bu. Itu kalau ada simpanannya ya silakan saja. Kalau melihat dari yang sudah ada, itu kan berbeda. Kalau melihat dari yang sudah ada, dengan seperti itu, kalau memang nanti dikembangkan menjadi ada simpanan, ya tidak salah. Ya sama Pak Bos kan gitu. Nah, tapi harus juga dipisah anggota yang ada yang simpanan dengan anggota tidak, itu harus juga jelas itu. Soalnya intinya dari pengusaha dulu kan untuk meringankan karyawan secara umum. Dari hasilnya usaha itu kan itu prinsip dasarnya seperti itu. Ya tolong dikembangkan, jangan sampai itu menyusahkan yang ngurus juga. Karyawan bukan saya jadi karyawan kok dapat apa maka jadi anggota begitu kan ada salah itu. Anggota Ya silakan itu masukan saja. Ya, terima kasih. Untuk keanggotaan untuk yang bersifat sukarela, sesuai dengan masukan Pak Mani tersebut tadi, maksudnya keanggotaan itu nanti kan ada istilahnya keanggotaan yang sah yang dibuktikan dengan adanya kartu tanda anggota. Lah, ketika misalnya orang anggota tersebut sudah mendaftarkan kepada pengurus dan sudah sah, maka dia mendapatkan haknya berupa SKU. Tapi bagi karyawan kok tetap yang tidak mendaftar
segitu, tapi dia tidak mendapatkan SHU. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau misalnya emang ini disepakati untuk kewajiban secara mutlak bagi para karyawan, ya tergantung kesepakatan kita. Apakah itu secara otomatis akan dijadikan kewajiban untuk semua karyawan KDI dan pegawai tetap untuk masuk anggota atau tidak? Wajib. Wajib. Jadi keanggotaannya itu Berarti nggak bersifat apa? Otomatis. Keanggotaan itu bersifat otomatis bagi karyawan tetap. Ya itu. Karyawan tetap otomatis. kalau kan bersifat terbuka. Baik, apakah karyawan tetap ini disahkan apa bersifat otomatis apa tidak? Ya, Oke, apakah ada tambahan lain? Oke, juga Ya, silakan. kalau anggotaan koperasi ya memang lebih baik otomatis, hanya saja itu bisa kalau memang ada aturan apa simpan pinjam seperti SHU itu nantinya kebijakannya bisa. Kalau misalnya seperti itu, kalau otomatis ya langsung ikut anggota nggak bisa. Maksud saya itu setiap anggota, setiap karyawan tetap adalah anggota koperasi. Hanya saja kalau ada permainan seperti simpan pinjam terus ada SHU, itu ada permainan ada dipisahkan ya maksudnya. Jadi butuh siapa yang mau ikut ya silahkan gitu. Oh, benar. Lembaga keuangan juga itu aturan. Kalau otomatis ya semuanya wajib itu anggota koperasi itu aja. Berarti dia harus ada simpan foto, ada simpan wajib. Mau nggak mau wajib berarti melaksanakan semua. Sepakat ya? Akan 4 tujuan dan kegiatan usaha. Pasal 4 tujuan berdirinya koperasi karyawan guna PT Keramik dan Industri adalah 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan seluruh karyawan PT KDI dan masyarakat pada umumnya. 2. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota beserta keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 3. Memperkokoh perekonomian anggota sebagai dasar kekuatan dan ketahanan dengan koperasi karyawan gabungan PT Keramik dan Industri sebagai sokong gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian anggota yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pasal 4, apakah disepakati? Ya. lanjut. Kita lanjut. Pasal 5. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut. 1. Pengadaan dan penjualan barang-barang. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha atau penyaluran bahan-bahan kebutuhan primer maupun sekunder. 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal dari anggota dan perusahaan. 4. Melakukan kerjasama antar koperasi atau pihak lain dalam rangka pengembangan koperasi yang saling menguntungkan. 5. Mengadakan usaha-usaha lain dan menguntungkan untuk kemajuan dan pengembangan koperasi. 6. Melaksanakan kegiatan unit simpan pinjam. 7. Jasa lain yang telah mendapat persetujuan rapat anggota. Apakah disepakati atau tidak? Poin 6. Dipersilakan. Kegiatan unit simpan pinjam. Kegiatan di sini kan pinjam. Tidak pernah simpan. Atau pasal yang itu apa? Kata-kata simpan dibanding dulu. Karena memang tidak ada simpan pinjam. Seperti apa Pak Dato'? Selama ini. Kedepannya. Kedepannya itu ada nanti di bab selanjutnya pembahasannya.
Yang penting apakah disepakati apa tidak melaksanakan jabatan untuk simpan pinjam itu. Depending aja. Sebentar, Bahasa nanti karena kan nanti secara detail mungkin bisa dikemukakan. Kalau misalnya memang ada simpan, bukan hanya pinjam, itu yang seperti apa kan detailnya mau dibahas. Mungkin di apa yang namanya depending dulu yang itu. Kalau misalnya nanti teman-teman tidak setuju, mengikuti yang sekarang ada aja, yaitu hanya meminjam, berarti yang itu harus diganti. Itu aja. Terima kasih. Berarti untuk sementara melaksanakan kegiatan USP ini dipending dulu ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Terus yang nomor 7 itu jasa lainnya yang telah mendapat persetujuan rapat anggota. Dan di sini misalnya jasa lainnya itu apa? Terus rapat anggota yang mana? Harus dijelaskan. Apakah rapat pengurus? Soalnya anggota itu kan banyak, nggak mungkin misalnya mau melakukan misalnya ada peluang apa tuh yang dulu mungkin pernah disampaikan ke saya kalau ada karyawan yang mungkin mau menyunatkan anak atau menikahkan anak, terus di situ digelar acara, terus kita yang mensuplai sembakonya dan lain sebagainya. Ini kan jasa yang lain ya. Nah, itu kan nggak mungkin kita harus mengumpulkan rapat anggota karena anggotanya banyak. Apa diperjelas di sini rapat pengurus. Kalau pengurus kan cuma segitu aja. Harus persetujuan semuanya di rapat pengurus atau yang disetujui oleh dewan. Misalnya itu kan jelas. Terima kasih. Untuk penentuan jasa lain itu sebenarnya apa bisa digunakan di rapat juga RAT. Ada di berbagai di pengurus koperasi itu ada 4 rapat kalau nggak salah. Ada rapat RAKK, RAT dan lain sebagainya. Nah di antara di situ juga disebutkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penetapan pengurus. Nah sehingga menurut pendapat saya lebih baik dalam melaksanakan penentuan atau keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi yang lebih besar itu harus mendapatkan persetujuan dari anggota. Takutnya nanti kalau misalnya pengurus memberikan kebijakan yang tidak menguntungkan, nah itu bisa dituntut juga oleh anggotanya yang kami katakan di situ. Makanya menurut hemat saya sendiri, kalau misalnya dalam artian pengembangan koperasi yang lebih besar, menurut saya lebih baik untuk diadakan rapat anggota. Cuma itu perwakilan yang mewakili untuk rapat anggota tersebut. Berarti mungkin lebih didetailkan rapat anggota yang dia harus quorum berapa? Karena kan kalau semuanya kan nggak mungkin ngomong banyak 500, anggapnya 300 ya. 300. Atau gini Bu, yang nomor 7 itu jasa lainnya cuma berubah aja redaksionalnya. Jasa lainnya yang telah diatur di dalam anggaran rumah tangga. Jadi itu memang multitafsir, mendapat persetujuan rapat anggota itu juga rapat-rapat yang bagaimana. Memang saya setuju dengan Bu Lydia. Atau redaksionalnya aja yang diubah. Terus yang kembali ke tadi bab 1 ketentuan umum pasal 1 itu kan ada yang tadi itu poin 10 rapat anggota adalah yang istilah tadi sekalian supaya itu kan tulisannya rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi, mungkin lebih didetailkan menjadi pengurus ya, bukan perangkat ya, kan kita di dalam SK-nya itu kan pengurus, bukan perangkat. Kalau yang dimaksud itu loh ya, yang dimaksud itu Mbak, yang dimaksud dalam istilah ini saya kan nggak tahu koneksi kan. Pasal 1 yang berapa? 10. Benar Bu, kalau di sini kan rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang merupakan pembangunan kota tertinggi. Ya, itu pengurus nih maksudnya. Anggotanya. Perangkat itu maksudnya apa? Nanti keanggotaan koperasinya. Perangkat itu Perangkat keanggotaan koperasi bukan perangkat pengurusan. Perangkat organisasi. Perangkat organisasi itu apa? Anggota organisasi. Anggota organisasi. Oh ya mungkin supaya jadi satu bahasa gitu loh. Kalau misalnya anggota ya anggota terus, kalau misalnya pengurus terus, jadi tidak multitafsir kemana-mana. Sama seperti kalau di PKB, karyawan ya karyawan, pekerja ya pekerja. Nggak boleh satunya karyawan satunya pekerja, harus jadi satu bahasa. Jadi redaksional Pak aja. Ya redaksional aja. Nanti. Itu kan kita harus nyampe ke pasal selanjutnya. Kalau saya lihat kan ada pasal
Untuk nanti penjelasan rapat anggota, kami kan mengacu di sini adalah kepada karyawan tetap. Di sini kan sudah dihapus dan untuk pasal 1 itu bicara kursi sama kontrak tidak dimasukkan kepada anggota koperasi. Jadi rapat anggota ini adalah rapat yang memang diselenggarakan oleh pengurus koperasi dengan ketentuan anggota itu sudah ada bukti kalau dia anggota koperasi tersebut. Misalnya dibuktikan dengan adanya daftar dari anggotaan sama dengan KIA. Itu yang bisa memutuskan kesepakatan rapat atau kebijakan. Kalau untuk yang konstruksi sama kontrak tadi sudah disepakati untuk dihapus. Iya, saya sepakat itu, Mas. Cuma yang perlu kita juga rapat anggota yang mana yang bisa menetapkan itu? Oh, itu ada berarti kan yang di sini. Kalau misalnya anggota tahunan berarti kan harus nunggu tahunan nih. Kalau kita mau merapat anggota khusus, ya berarti kan sesuai kebutuhan bisa setiap saat. Atau rapat anggota yang mana? Ada bisa berbagai macam Mas yang tulis di pasal 14 itu. Kita sampai D itu ya. Iya, rapat anggota. Jadi rapat anggota yang mana? Di sini di pasal 14 di ayat 5 juga ada rapat anggota koperasi. Di situ ada pembagian rapat anggota tahunan RAT, rapat anggota rencana kerja RAK atau RAPBK. Di situ juga ada jelaskan rapat anggota khusus, terus rapat anggota luar biasa. Itu bisa nanti yang dimaksud rapat anggota itu terdiri dari 4 keputusan itu. Banyak sih. Nah, dalam poin ini rapat anggota yang mana ya? Kalau misalnya ini langsung ditulis, langsung dipilih. jasa lainnya terlalu susah. Nah, misalnya saya mengusulkan sekarang, nah usul saya akan diterima dalam waktu 1 bulan lewat LAK atau lewat rapat anggota tahunan, belum bisa bertahun lagi. Misalnya ada anggota baru itu diterima atau enggaknya nunggu setahun lagi atau bisa dalam waktu cepat. Asal dia selenggarakan LAK gitu loh. Jadi ditambahin pilih dari 4 ke 5 kan. Ya Pak, tambahin untuk jasa lainnya yang tengah mendapat oleh rapat anggota itu diantaranya adalah RAD, terus RA, RK, dan RAPBK, dan rapat anggota khusus, dan rapat anggota luar biasa. Itu penjelasan dari ayat 7. Baik, untuk yang ayat 7, jasa lainnya yang telah mendapat persetujuan rapat anggota diantaranya rapatnya adalah RAT, RAPBK, RALB, dan RAK. Satu biji aja. Satunya diambil salah satu aja, dimasukkan ke RAK atau gimana? Biar nggak semuanya kan. Masalahnya gini, untuk penentukan koperasi kan tergantung apa Pak? Pengurus koperasi juga untuk mengambil kebijakan yang luas itu kan juga harus punya persetujuan anggotanya. Iya, yang 7. Di sini kan nomor 5 ayat 5 di pasal 14 itu kan juga jelas masalah RAT misalnya dalam rapat anggota RAT terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban pengurus koperasi per tahunnya. Terus rapat anggota rencana kerja, rencana program anggaran pendapatan belanja koperasi. Itu kan juga kalau pengembangan kan koperasi harus meminta persetujuan dari anggota juga untuk melaksanakan hal itu. Tidak langsung menurut kebijakan pengurus koperasi sendiri. Makanya kalau kita melihat dari RAT, RAK dan lain sebagainya itu juga ada sangkut pautnya atas persetujuan dari anggota. Karena anggota harus dilibatkan dalam penentuan kebijakan pengurus koperasi. Kalau misalnya nanti pengurus koperasi salah menentukan kebijakan, nanti yang bertanggung jawabkan pengurus koperasi itu sendiri, sehingga konsekuensinya berat juga kepada pengurusnya. Menurut saya di situ.
maksudnya gini tuh, mungkin anggota diantaranya RAT atau dikasih atau, jadi atau RAT atau, jadi salah satu bisa mewakili nanti, tidak semua rapat gitu. Kan itu cuma redaksional yang dimaksud Pak Kurnia itu kan, seperti itu kalau yang saya tangkap. Rapat anggota yang mana? Oh, RAT saja atau RAD saja kan gitu. Nah kalau seperti itu ya kamu kasih atau aja nggak ada masalah, misalnya RAT atau RAPK atau RAD, dan jangan dan tapi atau. Mungkin diperjelas masing-masing rapat ini nanti susunnya kemana? Dasar lain itu masuk ke kategori rapat yang mana? Nah seperti itu spesifiknya. Spesifiknya kemana? Kalau yang berhubungan ke jasa lainnya itu kategorinya masuk kepada rapat yang mana? Kalau untuk jasa lainnya bisa untuk apa itu? Rapat apa itu? Rapat anggota umum sama rapat anggota luar biasa itu untuk kebijakan. Situ aja. Jadi ya atau kan Sama RAT. Nah seperti itu kan ya. Iya. Jadi kan salah satu. Gimana Pak? Lapornya apa ada tambahan Pak? Ya, artinya gini loh. Artinya ini kan ada 4 fasilitas rapat. Ya, suatu saat kita itu ada usul misalnya tentang penambahan jasa baru. Itu kan tidak ada polemik bahwa usul itu harus segera disepakati lewat apa misalnya atau nunggu RAT gitu maksud saya itu. Kalau misalnya cuma rapat anggota, di rapat anggota kan ada 4, bisa saja nanti suatu saat kita ada usulan ada yang ngomong nggak bisa nunggu rapat anggota yang RAT. Padahal ada RAK, nggak bisa untuk RAT. Nah maksud saya supaya bisa lebih tegas, jadi harus rapat anggota yang mana? Untuk Jasa misalnya Iya. itu ya nggak apa-apa. Artinya kalau dipakai aja Cukup rapat pengurus saja. Pemahaman kita semua yang ada di sini bahwa kita memastikan pada saat kalau ada kejadian seperti itu kita paham bahwa itu semua rapat anggota terserah yang mana bisa kok. Misalnya itu tadi masalah penambahan anggota baru atau penetapan anggota luar biasa dan seperti itu. Lewat rapat awal pun bisa, jadi nggak perlu 1 tahun, nggak perlu RAC. Kalau misalnya pemahamannya sama seperti itu ya nggak apa-apa, nggak usah ditanya-tanya gitu. Tapi kalau misalnya saya khawatirnya nanti ada masa juga harus 1 tahun kan ada apa? Maksud saya gitu. Jadi untuk memikirkan aja. Ya, dari pendapat lainnya terkait dengan jasa lainnya. Ya itu Saya sekarang. dipastikan saja yang mana yang akan diambil. Ya. Kalau ada biar nggak terlalu panjang juga, mana rapat yang paling cepat bisa mengambil keputusan itu. Itu mungkin sewaktu-waktu Dengan salah satu. Kalau yang paling cepat ya ini Pak. Rapat anggota luar biasa. Paling cepat Luar biasa itu berapa maksudnya? tergantung kondisi dan Ya, situasi. menurut saya susahnya ini kan usaha biar cepat. Misalnya Rapat anggota khusus. Iya, rapat anggota luar biasa itu diatur lebih detail lagi loh. Iya, kan biasa ada demosi kok. Itu luar biasa tuh agak berbahaya. Polisi biasa itu rapat. Berarti ada 2 Pak, rapat anggota khusus sama rapat anggota luar biasa. Iya, karena Sama akan ada. ada pimpinan satu dan koma. Kalau rapat anggota khusus kan itu disesuaikan dari keperluannya yang itu. Iya. Bila Iya, pun iya. ada keperluannya. Karena itu terlalu itu. Yang untuk di era kan gimana? Makanya lebih pakai ke era aja. Jadi lebih RAK bisa, RAT bisa, RAK apapun bisa. Yang saya khawatirkan kemarin itu hanya salah satu RAK, salah satu rapat anggota itu. Artinya kita semua sepemahaman
Berarti kita ngambilnya pada jasa lain yang telah mendapat persetujuan rapat anggota dan caranya rapat anggota khusus atau rapat anggota luar biasa. Atau tidak memakai atau juga nggak apa-apa rapat anggota saja. Asal kita memahami rapat anggota manapun bisa. Secara umum gitu. Rapat anggota secara umum maksudnya. Iya, yang manapun. Saya khawatirnya cuma khawatirnya aja nanti ada ibu usaha lain. Terus kemudian dia nggak tahu ya ada yang bisa jika apa. Oh itu nanti minta tahun jika saya misalnya nih ada salah satu si A mengusulkan ini karena ada ini karena usulkan akhirnya rapat kayak apa ya harus diadain karena kalau berarti itu nggak boleh nunggu RAT Kondisional gitu loh Pak. Berarti kondisinya kondisional tergantung apa yang dibahas. Ya berarti kita kembalikan kepada RAK aja, rapat anggota khusus saja. nah saya khawatirnya kalau satu saja jadi nanti di RAT ya kalau kesempatannya di RAT nanti kita ada rapat sendiri berarti Tapi sebaiknya menurut Pak Anur gimana Pak Kurnia? Perusahaan gimana ya? Kurnia itu yang sebaiknya lewat mana itu? Masukannya adalah Masukannya itu dong. Sebaiknya lewat mana? enggak, saya ingin memastikan saja bahwa kita itu memiliki kesepahaman terkait rapat anggota bahwa rapat anggota manapun dalam hal ini itu disepakati bisa dipakai untuk membahas apa yang kita tulis ini tidak harus rapat anggota tahunan atau rapat anggota khusus atau tidak itu loh rapat terkait rapat anggota saya nyambung lagi dari Pertanyaannya soalnya pertanyaannya apa kalau saya melihat kalau misalnya mengusulkan sesuatu rapat ini diambil di rapat khusus atau apa cuman itu saya jangan kalau rapat khusus nanti biarkan ada lagi kalau gini kan nggak selesai itu maksud saya di rapat mana itu yang sebaiknya dikasih itu kalau ada misalnya jenis usaha lain misalnya lagi satu bulan ada orang ada misalnya orang punya ada itu saja sesuai kebutuhan. Dibuat semua anggota aja. Pakai RAK aja Pak. Biasa lainnya saya bukan di setiap jenis rapat anggota. Tapi semua langsung bisa. terus kan bisa praktis Jenis rapat anggota. Jadi di semua yang 4 kategori itu bisa. Tergantung pada saat itu kita lagi rapat apa. Nggak tahu ya. Berarti ini jasa lain yang telah mendapat tujuan rapat anggota di setiap rapat yang dilaksanakan pengurus dan anggota gitu saja secara umum. Ya. jadi nggak usah merujuk Berarti ke semuanya masuk. ya merujuk ke apa dari situ maaf interupsi bisa 30 menit lagi supaya teman-teman bisa kerja Nah, benar. ya ini baru pasal ini keempat ya Pasal pemeriksaan keras. Pak Ibu sambil bisa silakan ya pilih karena mana silakan Telat Bu. Oke, memang kita lanjut ya untuk yang cepat. Abad 5 keanggotaan pasal 6 ayat 1. Untuk ayat 7 yang sesuai dengan yang masukkan dari Pak Kurnia,
jasa lain yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota di setiap rapat anggota dan pengurus. Berarti sing ngatur kan iki. Untuk penambahannya, jasa lain yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota di setiap rapat anggota yang dilaksanakan, apakah bisa disepakati atau tidak? Apakah disepakati apa tidak? Diulangi. Jasa lainnya yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota di setiap rapat anggota yang dilaksanakan. Atau dipending dulu ya, bahasanya enggak tanya. Dipending dulu ya. Kita lanjut ke bab 4 tujuan dan kegiatan usaha. Nah, bab 5 keanggotaan. Pasal 6 ayat 1. Kegiatan koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. 2. Kegiatan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Apa disepakati apa tidak? Kalau saya nggak tahu kalau anggota koperasi ini adalah pemilik, maksudnya bagaimana ya? Anggota koperasi adalah pemilik. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Maksudnya pemilik koperasi juga. Nah, itu maksudnya redaksionalnya diganti. Ada masukan lainnya? Maksud dari anggota koperasi adalah pemilik adalah karena koperasi di situ kan ada pemodal berupa simpanan yang dikembangkan oleh pihak koperasi, sehingga bisa dikatakan juga pemilik dari koperasi tersebut. Iya. Iya kayak semacam pemegang saham gitu kan? Pemegang saham istilahnya. Ini tapi pemilik itu kan kok konotasi itu lebih ke pribadi gitu loh, pemilik. Ya kalau pemilik. Mungkin ada masukan untuk dirubah bahasanya. Pending aja dulu. Bukan saham atau pokok. Ataukah anggota koperasi adalah pemilik saham? Bisa ditambah saham? Tidak perlu. Bukan saham. Pemodal. Ya. Salah satu pemilik modal. Soalnya ada saham pakai dapat pemegang saham. Atau bisa ada masukan anggota koperasi adalah pemilik modal dan sekaligus pengguna jasa. Atau dihapus saja ya, anggota koperasi adalah pengguna jasa gitu aja. Atau bisa juga gini, anggota koperasi adalah karyawan tetap. Ya bisa gitu aja. Pemiliknya dihapus. Kan begitu Pemiliknya dihapus. Satu istilah. Otomatis dia pengguna jasa. Saya tetap dan sekaligus pengguna jasa. Berarti di pasal 6 ayat 1 anggota koperasi adalah karyawan tetap dan sekaligus pengguna jasa. Sepakati? Kita lanjut di pasal 7. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota koperasi karyawan gabungan PT Keramik dan Industri adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Karyawan PT Keramik dan Industri yang berstatus sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak dan karyawan kursi. 3. Bersedia untuk patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain serta keputusan rapat anggota dan peraturan koperasi yang berlaku. 4. Mengajukan permohonan untuk
menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. 5. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan sesuai dengan ADART atau keputusan rapat anggota, memiliki kartu tanda anggota atau tanda pengenal yang sah, telah menjadi anggota koperasi. Apakah pada pasal 60 disepakati atau tidak? Semuanya dibahas di Yang tadi ya, tetap itu ya. Pasal berapa? Ayat 2. Oke, bagus, ayat 2. Yang kayak sama saksi gitu loh. Sepakati? Lanjut ya. Loh, mengajukan permohonan itu loh. Karena ini kalau permohonan ini kan tidak perlu karena otomatis. Iya, mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan otomatis dianggota. Yang nomor berapa? 4. Ayat 4. Kan otomatis dianggota. Tapi kan nanti kan walaupun kita diwajibkan hak sudah otomatis jadi anggota, tapi kan tidak mengisi formulirnya itu. Berarti kan juga ada formulir untuk apa itu, untuk diwajibkan kartu tanda anggotanya, misalnya seperti nama, NIP-nya, itu kan juga ada pendaftaran dulu, kan? Maksudnya supaya kita tahu namanya siapa, nomor kontaknya berapa, karyawan apa gitu. Tidak ada pendaftaran, Pak Lu. Karena itu sudah otomatis. Otomatis tadi kan? Kalau otomatis Secara otomatis, tapi kan kita nggak tahu maksudnya. diadakan. Gak tahu itu, saya kan bisa nggak menjamin kalau ini anggota Sapian, ya apa cara mendata? Loh, lewat itu memiliki kartu tanda pengenal itu. Untuk menjamin membuat kartu tanda pengenalnya sampai mau lewat apa? Ada. KTA-nya kan harus daftar dulu satu-satu, didata kok. Didata Namanya siapa? tapi tidak Biasa. didata tapi Di tidak dompet itu sudah. biasa disebutnya. HRD dari HRD memberikan nama-nama dompet. Nanti tempel di papan pengumuman orang yang itu suruh datang tanda tangan untuk ambil KTI. Tidak terdaftar. Kalau dia nggak ngambil dalam waktu misalnya 1 minggu atau 2 minggu, berarti dia tidak berkenan untuk ikut. Itu aja. Oh, tidak mesti. Otomatis, Bu. Ya, kalau otomatis ya berarti ya tanda tangan datang. Iya, bukan. Nanti daftarnya dikasih sama Itu kita. masalah apa teknis ya? Sebetulnya masalah di sini kan mengajukan permohonan. Iya. Tidak ada permohonan karena otomatis. Masalah data mendata itu ya itu teknisnya di lapangan. Jadi nomor 4 itu dihapus. Berarti poin 4 dihapus ya. Sepakati? Yang membayar simpanan pokok juga dipendingan itu belum ada. Membayar simpanan pokok Dulu. pending. Itu kan nanti. Ya itu ya itu jangan disepakati itu. Dipending. Kasih warna aja. Betul. Kasih uang. Kasih waktu ini. Lanjut ke pasal 8. Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 telah dipenuhi, simpanan pokok, simpanan wajib telah dilunasi dan yang bersangkutan terdaftar dan telah mendatangani buku daftar anggota koperasi. 2. Ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud pada ayat 1 di pasal ini juga berlaku pada para pendiri dan pengurus koperasi. 3. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. 4. Anggota luar biasa sebagai dimaksud outsourcing PT Keramik dan Muslim menjadi anggota koperasi. 5. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana ayat 3 di pasal ini diatur dalam anggaran rumah tangga. Mungkin waktu aku bisa. Apakah disepakati pasal 8? 4 dihapus. Berarti sebenarnya kan 3 dan 4 dihapus ini. Ya, hapus. Oh iya. Iya. Tidak mungkin dihapus. 3, 4. 3 4 dihapus. 3 4. Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan kali dihapus itu disepakati ya. 3 dan 4. 3 dan 4.
Disepakati ya. Kita lanjut ke pasal 9. Tapi simpanan pokok dan simpanan wajib ini kan masih pending ya? Masih ada dulu ini. Soalnya itu pasal Pasal 9. Setiap anggota mempunyai kewajiban A. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota atau keputusan yang dikeluarkan berdasarkan rapat pengurus, pengawas serta perwakilan anggota. B. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan dalam ADRT yang diputuskan oleh rapat anggota. B. AC. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. D. Ikut serta dalam mengembangkan usaha koperasi dan memelihara kebersamaan antar anggota koperasi berdasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. E. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi. F. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dan sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk pasal 9, apakah ada perubahan atau tambahan? Masih Kan panjang. menanggung kerugian itu gimana ya? rugi-rugi di Yang berapa? Kurang spesifik Pak. Menanggung kerugian itu juga ada di bab selanjutnya. Apa dibanding dua enggak? Dibanding dua. Karena di situ kan juga ada anggota yang menanggung kerugian, bahkan pengurus juga menanggung kerugian. Di bab selanjutnya itu dibahas. Apakah ada perubahan atau tambahan yang lain di pasal 9? Disepakati apa? Dilanjut. Ayat 2. Setiap anggota mempunyai hak A. Mendapatkan kartu anggota koperasi. B. Menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan saran, masukan atau memiliki hak suara yang sama di dalam rapat anggota maupun di luar rapat anggota. C. Memilih dan atau dipilih menjadi ketua, pengurus, anggota pengurus atau pengawas. D. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan yang berlaku. E. Mengumpulkan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. F. Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota. G. Meminta keterangan atau penjelasan mengenai perkembangan koperasi. H. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan keuntungan dari hasil usaha koperasi. Apakah ada perubahan dan tambahan? Lanjut. Kalau yang D itu meminta diadakan rapat anggota. Apakah anggota bisa meminta diadakan rapat? Menurut ketentuan yang berlaku, menurut saya ini dihapus sih. Iya itu ini dihapus. Misalnya anggotanya cuma 1-2 disuruh rapat kan mungkin kan? Itu juga ada di pembahasan di bawah. Dipending dulu ya. Yang C. Disepakati? Lanjut ya. Dilanjut. Baca saya sudah. Dilanjut atau enggak? Lanjut. Pasal 10. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasi, belum menandatangani buku daftar anggota, atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga berstatus sebagai calon anggota. 2. Calon anggota belum memiliki hak menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota, mengajukan pendapat, saran dan atau masukan untuk kebaikan dan kemajuan koperasi. Ayat 3, setiap calon anggota mempunyai kewajiban membayar simpanan pokok, simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi,
mentaati keputusan ADRT, keputusan rapat anggota dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi, memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi. Untuk pasal 10, apakah ada perubahan atau tambahan? Iya. Iya. Jadi pasal 10 ini ada calon anggota yang dimana tadi disebutkan tidak otomatis, jadi tidak perlu setiap calon anggota ini juga tidak perlu. Artinya pasal 10 ini seluruhnya bisa dihapus sih. Iya, dihilangkan. Apakah disepakati untuk dihilangkan? Iya. Karena keanggotaan kan bersifat otomatis untuk orang depan. Ya. Disepakati? Aku saja. Mohon perintah sidang disepakati apa tidak? Pasal 11, keanggotaan koperasi mulai berlaku sejak nama anggota dicatat dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan daftar anggota. Setiap anggota koperasi akan diberikan kartu anggota. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengisi formulir permohonan menjadi anggota koperasi. Nomor 3 ada dokumen. 3 kan otomatis. Ini mungkin keanggotaan koperasi mulai berlaku sejak nama anggota dicatatkan sebagai karyawan tetap juga. Soalnya kalau katakanlah ya dari kontrak terus jadi tetap, berarti kan dia secara otomatis langsung jadi anggota. Ya. 1, 2, 3 betul itu. Berarti untuk yang ayat 3 dihapus ya? Dihapus otomatis. Apakah disepakati untuk pasal 11? Kita lanjut pasal 12. Keanggotaan berakhir bila mana anggota A meninggal dunia, B sudah tidak bekerja atau pensiun dari PT Kera Indra Industri, C berhenti atas permintaan sendiri, D berhenti atas permintaan sendiri sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C dalam pasal ini, terlebih dahulu harus mengajukan persyaratan tertulis kepada pengurus koperasi. E diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi. F pemberhentian anggota atau pengurus koperasi sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf E dalam pasal ini diputuskan oleh rapat pengurus, dewan pengawas, dewan penasehat. 2. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku sah pada saat penghapusan atau pencoretan nama keanggotaan yang bersangkutan dari buku daftar anggota dan dibuktikan dengan surat keputusan pengurus koperasi. 3. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Di dalam pasal 12, apakah disepakati atau ada perubahan? Sebentar, saya ada yang A, C, D, E ini dan juga F. Menurut saya tidak ada pemberhentian anggota ataupun dia berhenti sendiri. Dia akan berhenti otomatis setelah pensiun seperti itu. C, D, F menurut saya dihapus Atau mengundurkan diri. atau mengundurkan diri. C, D, E, F. Berarti kalau misalnya otomatis karyawan menjadi anggota, kemudian dia merasa tidak pengen daftar ke koperasi, tidak bisa mengajukan pengunduran diri kalau dihapus. Tetap selamanya kecuali meninggal atau tidak pada Tuhan, berarti anggotanya berakhir. Kalau diberhentikan oleh pengurus untuk yang E, Juga saya tidak bisa sebenarnya. Atas dasar apa?
Iya, terlalu arogan yang gitu. Berarti kalau misalnya ada anggota yang melakukan pelanggaran terkait dengan ADRT, SP aja. Kalau misalnya contoh, misalnya apa? gimana Bu? Misalnya apa? Pelanggaran apa? Ya misalnya pencurian, kasus korupsi, atau apa gitu. Beda itu ya. Ya. Nah, kita kan langsung proses. Kalau dia diberhentikan atau keluar, berarti kan sudah pasti secara otomatis dia tidak menjadi anggota. Tapi kalau misalnya nih contoh ya, misalnya dia itu utang tapi bulan bayar itu ya berarti dia tetap jadi anggota. Tapi nggak usah diutangin mana? Berarti dibagi. Harus dilunasi dulu. Ya, dan itu haknya pengurus di Otomatis penyelesaiannya itu di tingkat terakhir, di hak terakhir udah potong bisa. Dia bisa ngambil dari sana. Kalau dia dia dijaga Oke, untuk pasal 12 huruf C, D, E, F disepakati 200. Untuk pasal 12 ayat 1 huruf A, B, ayat 2, ayat 3 disepakati. Disepakati ya. Kita lanjut pasal 13. Setiap anggota pengurus yang keanggotanya telah berakhir berhak mendapatkan kembalian simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan ketentuan ADART atau peraturan lain yang ditetapkan atau disepakati dalam rapat anggota. 2. Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat 1 di pasal ini akan diberikan untuk paling lama 30 hari setelah status keanggotaannya dinyatakan berakhir. 3. Dalam hal anggota atau pengurus yang keanggotaan telah berakhir namun masih memiliki tanggungan atau sisa pinjaman kepada koperasi, maka secara otomatis akan dipotongkan haknya yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan sisa hasil usahanya. Nomor 4. Dalam hal sisa tanggungan atau pinjaman lebih besar dari hak yang diperoleh dari koperasi, maka kekurangan akan dipotongkan dari hak yang diperoleh dari perusahaan atau jaminan hari tua yang pelaksananya diatur melalui mekanisme yang ditentukan oleh koperasi dan perusahaan. Apakah ada perubahan di pasal 13? ini kelihatannya yang lewat HT itu sulit. Itu dan atau itu dan atau enggak kan salah satu Kalau berarti kan menurut enggak saya masalah. susah nggak usah. Iya dihapus aja. Ini kalau sudah dari perusahaan ini sudah hak terakhir sudah itu. Iya. Sudah cukup masa utang ini. Ada tambahan? Berarti yang ayat 4 untuk jihati dihapus ya? Disepakati ya? Mohon maaf Bapak Ketua Pimpinan Sidang sudah mau 2 menit. Terima kasih. Untuk pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah mencapai di bab sudah selesai untuk bab 5 dan sisa kita lanjutkan di bab 6-nya. Di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kami menyampaikan kesepakatan dari pihak sidang untuk dilaksanakan hari Rabu atau hari Kamis. Minggu depan. Satu minggu aturan adatnya 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kemarin Kalau disepakati. saya kalau misalnya dibuka, kalau bisa Sabtu aja. Sabtu ini loh. Ya besok. Ya betul.
Berarti hari Kamis dan Sabtu. Kalau bisa ini kan Selasa. Selasa. Kalau bisa mungkin Selasa sama Sabtu misalnya. Berarti satu minggu 2 hari, 2 kali. Selasa selesai. Oh iya. Enggak, Sabtu itu katakanlah dari jam kita kan ya harus ngurus dulu di atas kerjaan kita. Katakanlah jam 10 atau sampai 10 sampai selesai. Atau sampai 3 jam. Oh, ini berapa ya? Jam mungkin ya sekarang. Selesainya ini apa selesainya? Kasih pembahasannya ya. Nanti kasih. Untuk kelanjutan besok kan dalam tatip itu sudah disepakati pertemuan 1 minggu untuk 3 kali. Maksimal loh. Maksimal. Maksimal, jadi 2 kali kan boleh. 1 kali juga boleh. Kalau satu hari, kalau dalam 1 minggu 1 kali, ya 2 kali. Cuman gini, saya tadi undangannya ini jam 1 atau setengah 2. undangan itu kemarin kami sepakat untuk dibuat setengah 2, tapi pelaksanaannya jam 2. Karena jam 2, setengah 2 biasanya itu kalau jam 2 anak molor. Nah itu maksudnya gimana makinnya itu kan terbuang waktunya. Kalau memang jam enggak ada masalah, misalnya jam 2, jam 2, jam 3. Tapi jangan molor. Setengah 2 ya setengah 2 tapi ya jangan molor. Jam 2. Kalau untuk masalah undangan Tidak bisa menjamin, Pak. Masalah gini, kita akan sama-sama mengutamakan kondisi perusahaan untuk berjalan. Dalam arti ya, kalau misalnya kita dibuat jam 2 sampai setengah 2, langsung dipaksa setengah 2, takutnya peserta ya nggak ada yang datang atau ada apa. Lebih yang dimaksimalkan setengah 2 undangannya, tapi rapatnya dimulai jam 2. Ini aja ditetapkan sekarang karena semua hadir. Kalau misalnya bisa hari Sabtu jam setengah 10 sampai jam 12 misalnya. Gimana? Sekarang sudah supaya teman-teman bisa menyiapkan dirinya masing-masing. Bisa. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di hari Sabtu dimulai jam setengah 10 sampai jam 12 pas. Setengah 10 itu tes, jadi tidak molor. Tidak molor. Setengah 10 sudah di sini, kalau sudah di sini berarti tinggal langsung dibuka oleh Bapak Ketua Pemimpin Sidang. Oke, siap. Gimana sepakati? masalah undangan. Ya. Masalah undangan ini karena kepentingannya koperasi. Saya harap sih yang mengundang pihak koperasi, bukan pihak serikat. Oh iya kan sudah ada ini. Sudah ada pelatihan masalahnya, harusnya pihak koperasi. Bukan. Ini berarti Berarti ini diundang lagi. Diundang lagi apa nih langsung? nggak perlu Nggak diundang perlu lagi. lagi. Katanya tadi Kalau misalnya ada undangan itu untuk apa ya? Misalnya sudah ditetapkan sekarang kan daripada Nggak usah undangan lagi. Nggak perlu. Disepakati gimana? Sekarang sudah disepakati kalau ada yang tidak hadir hari ini mungkin bisa di WA oleh sekretaris. Jadi sudah ditetapkan sama pemimpin sidang tadi hari Sabtu jam setengah 10 sampai jam 12 pas. Yang tidak datang hari ini bisa dijapri satu persatu sesuai dengan undangan. Jadi tidak menghabiskan kertas dan juga nggak pakai kop surat yang singkat. Kan gitu ya Pak? Ya, terima kasih. Berarti pertemuan selanjutnya hari Sabtu jam setengah 10 sampai jam 12 pas. Dimohon untuk peserta sidang yang datang hari ini untuk menghadirinya tepat pada waktunya supaya tidak ada pengurangan waktu pembahasan anggaran dasar dan anggaran tersebut. Karena waktu yang tertentukan habis, maka pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut kami selaku pimpinan rapat menutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya
sebagai